Kabar gembira itu muncul di akhir minggu lalu. Pak Ahok, Pak Basuki Cahayapurnama sudah turun gunung. Dia mengundurkan diri dari posisinya sebagai komisaris utama Pertamina, meninggalkan pemasukan dan sumber uang yang berlimpah, dan memilih untuk berkampanye. Dia memilih untuk berjuang bersama Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Ini sudah pasti kabar besar dan juga sebuah game changer buat ajang Pilpres 2024 yang sebelum-sebelumnya saja sudah banyak dramanya itu. Tapi di luar urusan pemilu tahun ini, ada satu hal penting lain yang harus menjadi catatan kita dari aksi turun gunung Pak Ahok ini. Dukungan Pak Ahok kepada Ganjar Mahfud adalah sebuah pernyataan terbuka. Sebuah pernyataan perang terbuka yang ditabuhkan Pak Ahok kepada Pak Jokowi. Pak Ahok nggak mau lagi berada di bawah ketiak Pak Jokowi. Pak Ahok ingin bebas dan menjadi tokoh besar yang memang layak buat disandangnya. Pak Ahok berani keluar dari sangkar emas yang diciptakan oleh Pak Jokowi untuk mengurungnya. Sangkar emas komisaris utama Pertamina dengan remunerasi yang berlimpah. Pak Ahok rela dan berani meninggalkan semua kenikmatan duniawi yang disediakan oleh Pak Jokowi tersebut untuk kembali kepada jati dirinya yang asli, yakni sebagai seorang pejuang. Dan sekarang Pak Ahok bertemu dengan tokoh-tokoh yang sama-sama bersih, sama-sama nggak bisa diatur, yang sama-sama idealisnya dalam memperjuangkan keadilan, memajukan bangsa dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Pak Ahok sekarang satu barisan dengan Mas Ganjar dan Prof. Mahfud, dua tokoh politik yang sama-sama tidak silau akan harta dan sanggup hidup sederhana. Mereka dan keluarga mereka sanggup hidup sederhana hingga sekarang, setelah puluhan tahun bekerja dan berada di jabatan publik. Mas Ganjar, Prof. Mahfud, dan sekarang ditambah dengan Pak Ahok, mereka adalah tokoh-tokoh teladan yang sanggup bilang tidak kepada oligarki. Mas Ganjar, Prof. Mahfud, dan Pak Ahok adalah tokoh-tokoh yang bukan petugas oligarki. Mereka bukan boneka oligarki, para konglomerat yang menguasai sepertiga perekonomian Indonesia. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Setelah keluar dari Makobrimob, itu kan masih BUMN nih Pak Ahok. Belum. Oh belum ya? Aku diwajibkan keluar negeri. Wih. Karena dianggap bisa mengganggu. Oh, pantesan waktu itu Orang bilang jalan-jalan ya? enak, bener lu. Honeymoon keluar negeri. Iya. Saya bukan honeymoon, itu honeymoon, mun 6 kali. Karena 6 bulan moonnya kan. Kemana itu Pak Ahok? Kalau pakai moon kan bukan man, ini moon, Iya. ini 6 bulan. Pokoknya nggak boleh pulang. Habis 3 bulan janjinya setelah Pilpres boleh pulang. Kemudian gugat ke MK. Misalnya putusan MK, suruh berangkat lagi. Wah, kalau suruh berangkat nggak boleh pulang itu stres. Menurut Pak Ahok, dalam wawancaranya bersama Mbak Didi dan Mas Iyo di tayangan Taktik di kanal YouTube 2045 TV ini, ada alasan khusus kenapa dia harus segera menikah setelah keluar dari penjara di awal tahun 2019, di awal tahun Pilpres 2019. Rupanya nih, Pak Ahok diminta untuk pergi ke luar negeri selama berbulan-bulan, selama proses Pilpres tahun 2019. Sosok Pak Ahok dianggap membahayakan elektabilitas Presiden Jokowi. Makanya supaya tidak menimbulkan kontroversi, Pak Ahok diminta untuk berbulan-bulan berada di luar Indonesia. Dan makanya karena itulah, karena ibunya nggak bisa menemani Pak Ahok di luar negeri dalam kurun waktu berbulan-bulan, maka dia harus segera menikah. Pak Ahok harus ditemani oleh seorang istri selama berada di pengasingannya di luar negeri. Jadi boleh dikata, Pak Ahok adalah sosok yang membahayakan Pak Jokowi. Makanya Pak Jokowi perlu membuatkan sangkar emas buat Pak Ahok, supaya Pak Ahok nggak masuk lagi ke arena politik nasional dan membuat gaduh. Setelah Pak Jokowi memenangkan Pilpres di tahun 2019, sangkar emas untuk mengurung Pak Ahok tersebut adalah jabatan sebagai komisaris utama PT Pertamina.
BUMN terkaya di negara kita. Sangkar emas PT Pertamina itulah yang sekarang ditinggalkan oleh Pak Ahok untuk merebut kembali jati dirinya sebagai manusia yang bebas. Yang menarik, nah ini ada yang menarik. Ada yang lebih menarik dibandingkan yang barusan itu. Tampaknya dalam meredam efek Ahok yang berbahaya, Pak Jokowi tampaknya tidak cuma menyediakan kurungan emas, tapi tampaknya dari kisah-kisah yang sekarang mulai muncul, tampaknya Pak Jokowi juga pernah memasukkan Pak Ahok ke dalam kurungan yang sebenarnya, memasukkannya ke dalam penjara. Akibat tekanan massa di tahun 2017, Pak Ahok akhirnya dijebloskan ke penjara dengan tuduhan telah menista agama. Padahal, kalau saja Pak Ahok ini mendapatkan pengadilan yang fair, yang objektif, Pak Ahok pasti bisa bebas dari tuduhan yang mengada-ngada tersebut. Tapi Pak Ahok tidak mendapatkan pengadilan yang fair. Dia dijebloskan ke penjara dan bahkan setelah itu dia ditekan agar tidak mengajukan banding, agar kasusnya segera mereda dan dia bisa tetap berada di dalam penjara. Untuk kepentingan elektoral Pak Jokowi menjelang Pilpres di tahun 2019, Pak Ahok harus dikorbankan, dimasukkan ke dalam kesunyian penjara. Memang sungguh tidak mungkin Pak Ahok dimasukkan ke penjara tanpa restu dari Presiden Jokowi. Sungguh tidak mungkin kalau Pak Ahok dimasukkan ke penjara kalau bukan untuk menyelamatkan elektabilitas dari Pak Jokowi, supaya Pak Jokowi dan kroni-kroninya bisa tetap berkuasa selama 5 tahun lagi. Pak Ahok sudah dikorbankan oleh Pak Jokowi. Pak Ahok sudah dikorbankan oleh kroni-kroni dari Pak Jokowi. Nah, makanya lepasnya Pak Ahok dari sangkar emasnya di PT Pertamina sudah pasti membuat Pak Jokowi dan para anak buahnya kalang kabut. Sebab mulai terkuaklah semua kebenaran di seputar tahun 2017 tersebut, di sekitar peristiwa pemenjaraan Ahok. Dulu Pak Jokowi pernah berkata kalau Pilpres 2024 bakal banyak dramanya. Mungkin waktu mengatakan itu Pak Jokowi masih sangat percaya diri kalau dia ini bakal mengendalikan semua drama tersebut. Tapi ternyata, nyatanya dalam kurun waktu hanya 1 bulan menjelang pemungutan suara 14 Februari 2024, ternyata Pak Jokowi lah yang dibuat terkaget-kaget atas semua drama yang terjadi. Pak Jokowi mulai nggak bisa mengendalikan permainan lagi. Sementara itu, sosok Ibu Megawati, sosok ketua umum partai yang terus dihantam dan didiskreditkan oleh kubu Pak Jokowi, dia malah bisa melenggang santai, berjoget bersama grup band legendaris Slank, dan semakin mendapatkan apresiasi publik. Buat yang belum menyadarinya, lepasnya Pak Ahok dari sangkar emas Pak Jokowi benar-benar sebuah peristiwa besar, sebuah peristiwa bersejarah, sebuah kisah drama yang tiada duanya. Sebab ini adalah peristiwa Kabar gembira itu muncul di akhir minggu lalu. Pak Ahok, Pak Basuki Cahayapurnama, sudah turun gunung. Dia mengundurkan diri dari posisinya sebagai komisaris utama Pertamina, meninggalkan pemasukan dan sumber uang yang berlimpah, dan memilih untuk berkampanye. Dia memilih untuk berjuang bersama Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Ini sudah pasti kabar besar dan juga sebuah game changer buat ajang Pilpres 2024 yang sebelum-sebelumnya saja sudah banyak dramanya itu, tapi di luar urusan pemilu. Tahun ini ada satu hal penting lain yang harus menjadi catatan kita dari aksi turun gunungnya Pak Ahok ini. Dukungan Pak Ahok kepada Ganjar Mahfud adalah sebuah pernyataan terbuka, sebuah pernyataan perang terbuka yang ditabuhkan Pak Ahok kepada Pak Jokowi. Bebasnya Pak Ahok dari cengkeraman Pak Jokowi yang sangat berkuasa itu. Dan sekarang bisa saja Pak Ahok bakal membunyikan lonceng kematian karir politik dari Pak Jokowi. Jadi katanya kalau Ahok terus dibiarkan jadi gubernur bisa mengganggu terpilihnya Pak Jokowi. Oh, di second term. Ya, second term. Jadi akhirnya harus diputuskan Ahok harus ditahan. Itu masuk
Saya cuma lihat, wah lagi di Papua. Saya juga kaget nih, nggak tahu nih masuk. Siapa tuh? Pak Presiden dong. Oh, Terus sahabatnya Pak. kirim polisi, lihat saya marah apa enggak. Pertama saya nggak masih marah, nggak terima saya. Iya. Itu cuma agresi militer Belanda dong, gubernur aktif ditangkap. Iya. Kecuali kamu OTT nyolong ya. Iya. Mana ada, kita konstitusi kok. Iya. Masa takut sama orang nekan? Emang hukum pakai tekan masa? Iya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.